Coach Yongki, Yes, belakangan ma'am. ini lagi viral tentang istilah budak korporat. Bapak ngerti nggak maksudnya budak korporat? Apa ya budak korporat? Kayak baru dengar gitu ya. Coba dong, tolong jelasin maksudnya apa sih itu budak korporat? Nah, yang saya ngerti nih Pak ya dari sosmed-sosmed, katanya mereka itu pekerja keras. Mereka itu punya target yang tinggi, tapi gajinya pas-pasan. Oke, kalau bicara mengenai itu, Nel, ini sebenarnya cerita klasik. Dari zaman ke zaman selalu ada. Cuma brandingnya berbeda-beda aja nih. Dulu tuh ada istilah atau bahasa Inggris yang saya sering pakai. Gitu. Kalau karyawan ngomong gini, little to me, little to me, salary no up, dia bilang begitu. Hai West People, istilah budak korporat memang seringkali kita dengar di kalangan karyawan saat ini. Nah, untuk itu kali ini Jawaban Marketplace mendatangkan seorang narasumber yang berhasil mendirikan usahanya dengan sebuah konsep leadership yang unik. Kenapa gitu Anda bisa melihat karyawan itu sebagai aset penting bagi perusahaan? Itu kira-kira ada tantangannya nggak sih? Yang pasti kita punya company istilahnya mengalami J-curve turun. Jadi penasaran mengapa Ricky Susilo tetap mempertahankan teknik leadership yang unik ini? Dan bagaimana ia meraih keberhasilan dengan cara leadership seperti ini? Temukan jawabannya di Jawaban Marketplace. Nah, sekarang hadir bersama dengan kita Pak Ricky Susilo yang bisa mengubah mindset itu di kalangan karyawannya. Kita harus dengerin dia nih hari Ya, ini. kita harus dengerin ya Pak ya. Yuk kita sambut Pak Ricky Susilo. Selamat Welcome, Ricky. datang. Ya, Welcome Ricky. ya, halo Coach Yongki, Bu Nelly, terima kasih nih sudah mengundang saya di acara ini. Ricky, mungkin bisa jelaskan kepada kita semua di sini ya, kenapa gitu Anda bisa melihat karyawan itu sebagai aset penting bagi perusahaan? Manusia itu diciptakan unik gitu dan sebagai melengkapi satu dengan yang lain gitu. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah sebagai aset yang bisa dikembangkan gitu, sebagai harta melengkapi lah. Seperti contoh nih misalnya, ketika saya punya mobil, itu harta saya. Mobil ini saya gunakan untuk membantu saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ketika saya punya rumah, berarti kan itu bangunan tempat saya bisa berteduh di situ ya, tidur di situ, tempat saya istirahat gitu. Saya punya aset lagi, misalnya contoh, saya punya komputer membantu saya untuk bekerja gitu. Nah jadi saya punya konsep bahwa ketika tim saya menjadi aset gitu, sama-sama kita bangun perusahaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi ada yang kuat misalnya di bidang sales gitu, saya kasih opportunity dia di sisi sales. Ada yang kuat di bidang technical, saya kasih dia sebagai technical, dia yang handle tim support misalnya seperti itu. Ada yang kuat di bidang administrasi gitu, ya saya akan kasih dia sebagai administrasi karena ketelitiannya dia gitu, seperti itu. Jadi tadi misalnya mobil, ya kalau mau dibawa kemana-mana nggak pernah di-maintain, nggak pernah dibersihin, rusak jadi ya rusak, mobilnya. jadi kotor gitu ya. Artinya dikembangkan, maksud Bapak itu seperti itu ya. Nah, Aset ini- yang harus Ini dipelihara. menarik, Nel. Yang tadi kamu bicarakan itu. Jadi kembali lagi, memang saya percaya seperti tadi yang Ricky bicara bahwa setiap orang itu sudah diberikan oleh Tuhan itu talenta. Dan talenta itu memang harus dikembangkan dua sisi. Satu dari dirinya sendiri mengembangkan talenta tersebut. Kedua ada dari lingkungannya dia, di mana dia harus berada dalam lingkungan yang memang yang bisa mensupport untuk dia mengembangkan talentanya dia. Jadi seorang leader yang memandang aset itu adalah leader yang bisa melihat talenta orang Dan kemudian mengembangkan secara dikembangkan. massal. Ya, Oh, gitu. seperti itu. Ada juga yang menarik nih di Kejadian 2 ayat 15 kalau nggak salah. Di situ kan bilang Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, kemudian memerintahkan untuk supaya manusia ini bisa mengusahakan dan memelihara. Artinya kan sama juga bahwa setiap talenta yang ada itu harus bisa diusahakan atau ditumbuh kembangkan. Sumber yang ada ya. Dan kemudian juga dipelihara, di-maintain. Makanya tadi bilang kan, if Supaya you want bisa to terus live berkembang. healthy, kalau kita mau hidup sehat ya kita juga harus bisa berusaha untuk hidup sehat. Berolahraga, makan sehat gitu, dan menjaga itu. Sama seperti juga talenta yang ada di perusahaan atau di setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Berbicara tentang dikembangkan ya Pak Ricky ya, apa Bapak bisa kasih sedikit insight nggak ya kalau di perusahaan Bapak cara mengembangkan karyawan tuh seperti apa?
Oke, jadi yang pertama kita memang ada pertemuan rutin. Jadi khususnya orang-orang yang langsung di bawah saya, kita ada pertemuan rutin. Jadi kita bicara tentang dia punya kompetensi, terus dia juga bicara tentang dia punya keluarga juga ada di sana di dalamnya. Oh, pertemuan rutin yang ngobrol masalah sehari-harinya dia, sehari-hari betul. termasuk keluarganya gitu ya? Betul. Oh, oke. Nah, pada saat pertemuan rutin itu biasanya kita juga saling nilai ya, saling nilai kalau sisi pekerjaannya kita ada KPI. Jadi ketika karyawan masuk kita udah kasih tahu kamu akan mencapai nilai di sini, ketika kamu resultnya akan mencapai A kalau kamu sudah mengerjakan A, B, C. Jadi kita udah punya kesepakatan dulu nih ke masing-masing tim gitu. Jadi pas baru masuk udah ada kesepakatan? Iya, Oke, iya. Jadi udah ada kesepakatan. Nah, saya nilai di situ. Nah, ketika misalnya nih dia belum mencapai sesuatu, saya akan kasih opportunity buat dia. Kayaknya kamu kurang nih. Atau misalnya kamu harus ikut salah satu certified supaya kamu juga bisa cocok Pengetahuannya ini. bertambah. Ya, pengetahuannya bertambah. Jadi kita akan minta dia untuk bisa ikut dalam satu seminar atau dalam satu kursus gitu untuk meningkatkan sisi kapasitasnya dia. Nah, itu kita punya istilahnya tanda kutip seolah-olah kayak target gitu. Jadi kita memang punya periode certain waktu tertentu, 1 tahun kamu harus ikut berapa lama. Nah, fungsinya sebetulnya buat mengembangkan dia punya talenta tadi seperti yang Coach Yangki bilang. Ya, mungkin saya pengen balik lagi tadi mengenai konsep budak korporat tadi itu ya. Kita sudah, kalau menurut Pak Riki dikembangkan seperti itu caranya. Tapi di tempat Pak Riki mungkin bisa diceritakan, ada nggak sih orang-orang udah dikembangkan tapi tetap aja punya Masa mental, jadi budak. ya punya mental jadi budak, Atau mungkin pertama gajinya kali pas-pasan walaupun udah dinaikin. mungkin di sini yang mungkin Ricky bisa share sama kita juga gitu. Maksudnya ada istilah di luar sana mengenai budak corporate gitu. Tapi kan tadi kan Ricky baru jelasin sepintas, tapi bagaimana secara spesifik ya Ricky melakukan sesuatu itu untuk membuat karyawan tuh nggak merasa dirinya budak gitu loh. Gimana tuh Ricky? Ya. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya Coach Yangki, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama saya harus dapat engagement sih sama semua saya punya tim. Yang Ada berapa orang sih Pak timnya? Saat ini sekarang ada di 2 tempat, totalnya kita ada sekitar 60 orang sih. Oh, oke. Ada 60. Nah, yang langsung direct sama saya, yang ketemu sama saya itu saya harus punya engagement, bonding. Jadi ketika saya punya bonding dengan dia, apapun yang kita bisa obrolkan gitu. Jadi bukan cuma bicara tentang saya bangun itu bukan cuma bicara tentang dari pekerjaan saja, tapi saya juga bicara tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya gitu. Kita bicara di sana. Jadi engagement ini kan bicara kan komunikasi. Betul. Bisa berkomunikasi gitu Betul. kan. Ya, jadi mereka juga nggak takut untuk ngobrol sama bosnya gitu kan. Jadi kalau gajinya merasa kurang berani ngomong ya Berani sama Pak ngomong. Riki ya. Pak saya lagi kurang nih gitu ya. Iya, ada juga yang seperti itu sih. Pernah juga kejadian seperti itu. Ini contoh kasus ya, contoh kasus. Kebetulan memang ada juga di tempat saya gitu. Waktu itu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Ada yang datang, Pak, kayaknya saya kurang. Dia udah punya keluarga segala macam. Terus suatu kurang, kebetulan juga pada waktu di bulan itu kita pertemuan tuh setiap hari Jumat. Ada 1 jam di sana bicara tentang memang bagaimana kita bisa menabung, bagaimana mengelola keuangan. Nah, karena mungkin trigger juga tuh. Terus akhirnya tim saya datang ke saya terus dia nanya, "Pak, saya minta gaji, Pak, gini. Tanda kutip lah secara halusnya minta naik gaji. Terus waktu saya bicara, waduh, kayaknya gaji dia juga sebetulnya kalau menurut saya bukannya kecil-kecil amat, udah cukup lah gitu. Dihitung dengan keluarga. Akhirnya daripada saya bilang bicara naik gaji, yuk kita lihat akar permasalahannya apa. Saya punya kuesioner, saya cek dia punya colnya berapa, cost of living. Jadi saya minta dia tulis tuh. Dia punya kehidupan, dia gaji pendapatannya, terus ada dari yang lain, terus pengeluaran dia, bayar listrik, bayar air, cara dia makan seperti apa. Kan mungkin kalau di kantor yang teman-temannya jajan, dia juga pengen ikutan jajan. Nah, akhirnya mulai ditakar tuh. Begitu ditakar memang kalaupun gajinya dinaikin, saya ngerasa bahwa dia pasti akan hidup nggak pernah cukup gitu. Karena gaya hidupnya dia. Iya, gitu. Jadi sumbernya di gaya hidup ya. Nah, terus akhirnya saya bilang, ini kayaknya perlu kamu bisa turunin nih daerah sini. Ya bersyukurnya hari ini bukan hari ini. Kemarin sebelum pandemik dia bilang sama saya, karena kebetulan kalau di kantor
kalau ada orang bank datang kan saya yang handle gitu ketemu saya. Terus dia tiba-tiba bilang, "Pak, Bapak mau invest lagi ya Pak?" Dia bilang. Terus dia bilang, "Iya." Saya bilang, "Pak, kalau Bapak invest, saya juga mau ikut." Dia berpikir begitu. Kenapa? Karena kalau Pak Riki sudah ketemu, udah menetapkan pilihan, pasti dipilihnya yang terbaik nih Pak. Jadi saya cuma ikut aja, nggak usah mikir lagi, dia bilang. Nah, cuman dari situ saya merasa bersyukur. Oh, oke nih, dalam waktu 3 tahun dia sudah punya certain uang gitu ya, uang yang cukup buat dia bisa invest gitu. Dia bisa masuk ikut reksadana. Saya amazed sih waktu di situ. Oh, oke. Nah, itu salah satu juga saya punya sukacita lah begitu ngelihat tim saya yang tadinya minta naik gaji gitu ya. Walaupun ujungnya waktu minta naik gaji saya nggak naikin gajinya. Karena memang udah kalau saya naikin kan nanti melanggar juga yang lain kan, Ya, melanggar betul, yang lain. betul. By the way, Pak Riki pernah jadi karyawan nggak? Saya pernah jadi karyawan. Dulu waktu pas setelah selesai saya kuliah, saya sempat kerja selama 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. 1,5 tahun sebagai apa Pak? Kalau boleh tahu? Sebagai programmer kebetulan. Oh gitu. Iya, kalau di tim saya selalu bilang sih, kalau ada yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil gitu. Ya, tapi kan Bapak owner ngomong begitu karyawannya ini ya iyalah lu owner pasti ngomong gitu ya. Gimana Ya, dah? nah, di waktu saya jadi programmer, kita kebiasaan sekali kalau di kita programmer itu istilahnya cuman ngoding lah, cuma mengerjakan apa yang di situ. Nah, tapi waktu saya mengerjakan itu sepertinya saya cuma bisa berpikir bahwa nanti suatu saat apa yang saya kerjakan harus bisa dibaca oleh orang lain. Karena saya berpikir mungkin saya tidak akan selamanya di sini. Saya bisa pindah, saya bisa naik jabatan kalau dipercaya, atau saya dapat opportunity yang lain. Nah, saya mau ketika saya pindah, apa yang saya kerjakan orang lain bisa lakukan. Jadi akhirnya saya tambahkan ketika saya selesai coding, saya tambahkan ada dokumentasi. Nah ini berjalan 2 mil juga kan? Ya, jadi memang kalau saya sih ngeliat gini, ini kembali lagi ke masing-masing pribadi nih. Betul. Karakter masing-masing orang nih Ricky. Jadi memang kalau bicara mengenai diri Ricky sendiri, you know the truth, Anda mengerti kebenaran dan Anda melakukan kebenaran tersebut gitu. Tapi ada orang, apalagi kasus programmer ya, banyak kasus di mana dia pergi orang pada bingung. Betul. Karena dokumentasi kagak ada Iya. ya, atau memang agak jorok gitu ya. Iya. Kerjanya ada dokumentasi tapi nggak rapi. Jadi penerusnya bingung nih mau Iya, bagaimana iya. semua. Jadi memang mindset atau karakter orang-orang percaya yang ada di marketplace. Berbagai macam tantangan di dunia pekerjaan seringkali membuat kita stres. Bahkan kita sering kehilangan arah tujuan kita. Untuk itu penting sekali hidup kita ditopang secara spiritual. Dan bila wise people saat ini sedang menghadapi masalah dan butuh dukungan doa, wise people dapat menghubungi tim doa kami melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda atau klik link di deskripsi di kanan atas. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami. Waktu Bapak menerapkan semua kepemimpinan yang menggembalakan ya, yang memperhatikan mengembangkan karyawan, Bapak merasakan perubahan apa ya kira-kira? Yang paling berubah, yang paling drastis Ya, saya ngerasanya pada waktu saat pandemi lah kemarin. Dulu Pak Riki pernah jadi karyawan, bisa seperti itu karena dibimbing oleh leadernya atau memang keluar dari diri sendiri seperti kata Pak Yongki, emang udah karakter gue seperti Bagaimana itu? maksudnya Ricky itu dibentuk seperti itu gitu? Oke, jadi sebetulnya saya punya mindset soal ini di dunia marketplace adalah ketika saya ikut dalam sebuah komunitas sih. Jadi saya ikut Kingdom Business Community di tahun 2006 sih sebetulnya. Nah, pada waktu saya ikut, saya dibukakan bahwa penginjilan itu bukan cuman hanya sekedar bicara one to one gitu, evangelism, tapi penginjilan juga bisa dilakukan via marketplace. Jadi melalui apa yang kita lakukan. betul, Gitu kan. Teladan ya. Jadi karyawan dianggap sebagai gembala, jadi kita mengembalakan dia. Akhirnya orang bisa berubah lah, ujung-ujungnya ke sana gitu. Jadi berarti waktu Bapak mulai bangun bisnis sudah polanya seperti itu atau Baru berubah bahkan. berubah? Berubah sih. Jadi pada waktu saya pertama kali bangun bisnis, bentuknya itu betul-betul kamu dikejar target. Murni bisnis. Jadi karyawan resource. Targetnya banyak, kerjaannya banyak,
pressure-nya tinggi, gajinya pas-pasan tadi itu ya. Ya Jadi boleh deh. jadi karyawannya rasa gitu. Oke, terus Pak, terus. Ya, jadi akhirnya saya kerasa banget bahwa pegawai itu sering keluar masuk di saya. Oh. Nah begitu keluar masuk karena kita memang banyaknya di IT ya, terus handle-nya project ke customer, ya banyak juga akhirnya impact-nya ke company juga cukup besar karena pegawai kan keluar masuk kan. Tanggung jawab juga bisa berubah-berubah, bahkan juga ada hal-hal yang kurang baik lah gitu ya. Karena orang merasa ditekan gitu. Jadi akhirnya dari situ wah kayaknya nggak baik nih hal yang seperti ini nih. Saya mulai berpikir kayaknya nggak cocok nih kayak begini. Apalagi saya berpikir bahwa labelnya saya di KTP kan tulisannya Kristen kan, gitu kan. Waduh ini nggak baik nih. Nah akhirnya ya saya berubah. Saya ketemu sama kebetulan ketua Komsel saya ikutan di KBC, terus saya juga diajak. Dari situ saya merubah paradigmanya. Oh paradigmanya seperti ini nih, belajar tahap demi tahap, step demi step. Nah ya seperti akhirnya seperti yang. Tapi kalau berubah ya. bicara mengenai shepherd gitu ya, atau servanthood leadership lah gitu ya, bahwa memang kita kembali lagi kan istilahnya kita sudah dipilih Tuhan untuk hidup itu berbuah. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Nah, aku memerintahkan kamu untuk pergi dan berbuah, bahkan berbuahlah yang banyak gitu. Jadi bagian daripada shepherd leadership atau servanthood leadership itu adalah memang bagaimana hidup kita bisa berbuah dari sisi yang sebagai pemimpin. Oke, saya ada pertanyaan terhadap Pak Ricky kembali. Waktu Bapak menerapkan semua kepemimpinan yang menggembalakan ya, yang memperhatikan mengembangkan karyawan, Bapak merasakan perubahan apa ya kira-kira dari yang dulu? Tentu perubahannya ada, tapi kita pengen dengar apa yang berubah yang paling drastis. Yang paling berubah, yang paling drastis apa ya? Ya, saya ngerasanya pada waktu saat pandemi lah kemarin. Pada waktu saat pandemi kita salah satu perusahaan yang cukup dampak impactnya cukup besar. Jadi waktu saya masih ingat banget kita Maret 2020 mulai semua di lockdown segala macam. Per bulan Mei waktu itu kita punya project semua di drop. Nah, karena kita banyaknya kan masuknya ke manufacturing, banyaknya masuk ke production, ya masuk banyak ke corporate lah. Bagi mereka sistem kadang-kadang bukan merupakan satu hal yang penting gitu. Karena pandemi kan sisi sales kan pasti turun. Jadi mungkin budgetnya mau dipakai buat yang lain gitu. Akhirnya yang sudah kontrak pun mereka drop dengan alasan ya tidak bisa ini. Walaupun kita sempat fight segala macam, tapi ya dia bilang mau jalan juga mau bayar pakai apa nih, karena kan salesnya turun. Jadi betul-betul struggling lah waktu itu. Bulan Mei kita drop semua, 10% lah masih ada. Nah waktu 10% pusing juga nih kepala nih apa yang harus dilakukan, betul kan. Lalu ya saya ngobrol sama tim, terus ya kita kasih tahu kondisi company-nya seperti ini. Cuman saya punya tekad, saya bilang bahwa saya nggak mau tim saya di sini dirumahkan lah gitu, tanda kutip. Kalau bisa kita berjuang fight sama-sama, apa yang bisa kita pikirin kita fight. Nah dari situ saya melihat sih ketika saya lakukan itu saya mulai terbuka juga, beberapa tim langsung menyambut itu gitu. Ya salah satunya misalnya tim kebetulan saya punya divisi di security, di IoT, banyak tim teknikal kita langsung bilang, "Pak, udah Pak, saya coba untuk tawarin." Jadi banyak sales dadakan yang menawarkan produknya kita, padahal dia sebetulnya dia cuma tim teknikal gitu. Itu satu. Terus yang kedua juga tim jaringan saya juga bilang, "Pak, sepertinya nih ide yang bagus nih Pak." Karena kebetulan juga dia lihat saya banyak jadi host di webinar. Waktu itu 2020 belum banyak nih acara webinar. Dia bilang, "Pak, ini kayaknya ide yang bagus Pak. Kita jadi IO dulu, kita offering ke government yang which is saat itu orang belum terbiasa gitu." Jadi kita, oh iya, oke. Saya bikin tim di situ, terus kita offering ke government bagaimana how to create webinar gitu, Zoom meeting gitu, atau apalah online meeting apapun itu. Kita bikinin, kita kerjasama dengan para videographer gitu, kita kerjasama. Tapi idenya salah satunya yang mendorong saya ya tim saya juga sebetulnya. Nah dari situ ya kita
bersyukurnya kita masih bisa survive gitu. Sampai hari ini saya tidak ada karyawan yang saya rumahkan atau saya berhentikan gitu, tidak ada. Kita masih berjalan ya karena ada tim-tim yang seperti ini. Nah, di balik itu semua juga memang ada juga yang nggak semua tim juga merasakan bahwa saya harus berjuang nih. Ada juga gitu yang kadang-kadang kayaknya buat apalah gitu. Ada juga hal-hal yang seperti ada juga pasti. Cuman ya saya cuman melihatnya bahwa oke, kalau dia seperti itu ya berarti kan mungkin dia bukan masuk dalam bagian kita Tim punya inti. tim inti gitu di perusahaan. Karena saya nggak bisa merubah juga mindsetnya dia seperti apa. Kan kalau ini ceritanya cerita yang bagusnya nih ya kan. Iya, Di belakang itu juga sebetulnya ya tidak semudah lah membalikan telapak tangan gitu ya. Saya ngelihat ada juga tim yang walaupun udah dikasih tahu kita ajar seperti itu ya, pada waktu masa pandemik ini saya melihat juga bahwa ada juga yang tim memang mau berjuang dengan kita, ada juga tim yang tanda kutip masa bodoh lah, perusahaan mau gimana juga itu gitu sih. Jadi yang mesti diambil satu pembelajaran dari apa yang dijelaskan oleh Ricky tadi itu adalah bahwa gini, kalau bagi orang yang kerjanya benar, bagi orang yang kerjanya all out, ya pemimpin bisa melihat itu. Jadi Pak Riki bilang kan, ini ada mereka yang mau sama-sama nih kita berjuang bareng-bareng supaya kita nggak jatuh gitu ya. Nah itu akhirnya kan Pak Riki bisa melihat bahwa ini memang orang-orang yang memang bisa diandalkan gitu. Tapi ada orang-orang yang cuek, maksudnya itu kan urusannya owner bukan urusan gua, itu kan urusannya perusahaan gitu. Enggak, gua nggak mau lah, pokoknya kerjanya segini aja. Itu pun dilihat juga oleh pimpinan. Jadi bentuk teman-teman di marketplace kembali lagi bahwa pilihan selalu ada di tangan kita. Ya, mau kerja baik, mau kerja benar, atau mau kerjanya udah kerja aja gitu. Jadi intinya bahwa jangan salahkan situasi, jangan salahkan pemimpin kalau Anda kerjanya begitu-begitu aja dan Anda nggak dapat penghargaan dari perusahaan. Orang-orang yang akan mendapat penghargaan dari perusahaan adalah orang-orang yang bekerja dengan baik, bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan all out. Betul kan gitu. Kan. Jadi memang ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman wise people yang ada di marketplace. Jadi mereka harus memilih kan, mau jadi budak atau mau jadi profesional kalau menurut saya. Jadi kalau Anda jadi budak ya bakalan diperbudak. Kalau Anda pilih jadi profesional, maka Anda akan menjadi seorang yang profesional. Bagi wise people yang ingin berubah dan melakukan hal yang benar, tidak ada jalan lain selain mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun hubungan setiap hari dengan Bapa di surga. Ada saat teduh spesial yang sudah ditulis oleh Coach Yungki bagi Anda yang ada di marketplace. Silakan akses di link berikut ini. Nah ini ada mystery guest yang sudah menunggu dari tadi. Ayo kita dengar dulu pertanyaannya. Yuk kita dengar. Silakan. Nah ini ada mystery guest yang sudah menunggu dari tadi. Dia pengen bertanya. Mau tanya nih Pak Riki. Tadi Pak Riki cerita di awal karyawan itu sudah jelas KPI-nya. Tapi dalam perjalanan ditambah nih pekerjaan lain yang tidak ada dalam KPI. Apa yang saya lakukan kalau saya sebagai karyawan? Oke. Jadi kalau saya memandang saya juga sebagai profesional ya, karena kebetulan saya pernah kerja juga nih walaupun cuma 1,5 tahun ya. Jadi ketika waktu 1,5 tahun itu ya misalnya nih saya dapat tugas job desk, terus tiba-tiba saya dapat tugas tambahan. Misalnya kalau waktu dulu itu saya masih ingat saya orang coding, jadi saya programmer. Lalu saya dapat tugas tambahan, saya harus benerin server. Yang which is itu bukan kerjaan saya karena itu masuknya ke bagian support gitu. Nah dalam hati saya cuma bisa berpikir dua hal. Saya mau ambil itu sebagai opportunity atau saya mau ambil itu sebagai beban. Kalau saya mau ambil itu sebagai beban, ya waktu saya kerjain karena kepaksa kan mau nggak mau. Kalau nggak dikerjain mungkin saya bisa berpikir wah kalau saya nggak kerjain saya bisa kena sanksi nih sama bos saya kan gitu kan. Nah, akhirnya kalau itu saya anggap sebagai beban. Jadi waktu saya ngerjain saya cuma setengah hati. Terus juga ya hasilnya juga mungkin belum tentu juga gitu baik gitu. Nah tapi kalau saya lebih seneng ketika saya dapat hal tersebut, saya anggap itu sebagai opportunity. Opportunity apa? Opportunity supaya saya bisa belajar. Kalau saya sekolah,
saya sudah belajar, lalu saya juga harus bayar gitu. Nah kalau ini udah saya belajar sesuatu yang baru, lalu saya juga dikasih bayaran, digaji pula kan. Ini kan sesuatu hal yang terbalik. Dan saya juga percaya sih, ketika atasan memberikan sebuah tambahan kerjaan, opportunity yang baru, pasti bos sudah melihat bahwa kamu mampu untuk melakukan itu. Karena nggak semua orang juga dikasih. Saya ingat waktu saya kerja itu yang soal server itu, kita di tim programmer itu ada 5 orang. Yang dikasih tanggung jawabnya waktu itu cuma saya dan teman saya cuma berdua. Yang lain itu tidak dikasih gitu. Terus saya mikir, kenapa ya nggak dikasih ya? Oh mungkin karena punya pertimbangan sendiri nih si bos nih. Ya cuman saya bersyukur bahwa saya dikasih kesempatan itu, dan akhirnya dari dasar itu juga akhirnya saya ngerti bagaimana cara saya solve kalau ada server gitu. Saya bawa pengetahuan itu ketika saya bikin usaha baru lah, atau ketika saya terjun di bidang yang baru, itu jadi nilai value buat saya sih, begitu. Ya, saya pikir ini sesuatu yang pelajaran sangat berharga nih, ya, bahwa jangan melihat pekerjaan tambahan itu sebagai beban. Memang harus dilihat sebagai kesempatan. Itu pun saya lakukan yang sama nih Ricky gitu. Jadi memang kalau ada atasan minta kita melakukan pekerjaan di luar daripada KPI itu, satu adalah memang tadi bahwa dia percaya kita tuh mampu, ya, dan bisa juga kita lagi diuji sama atasan tersebut, ya, istilahnya kita faithful nggak nih ya dalam pekerjaan gitu, maksudnya diminta lakukan. Menurut saya selama pekerjaan yang diminta itu ada pekerjaan yang baik, kenapa enggak gitu. Ya, kemudian kalau memang pekerjaan yang diberikan itu adalah pekerjaan tambahan, tapi Anda juga lagi kebetulan punya beban deadline misalnya. Nah itu bisa disampaikan kepada atasannya juga, bos, aku nih lagi kerjaan ini deadline kan, ini kan besok harus kelar gitu. Kalau yang ini pekerjaan tambahan ini boleh nggak aku kerjakan mungkin setelah ini selesai, mungkin lusa misalnya. Jadi komunikasi itu penting. Jadi kalau si bos itu ngerti seperti itu, dia juga bilang oke, kalau gitu lu beresin dulu yang ini, nanti baru kerjaan yang ini ya gitu. Betul. Kan. Tetap dengan attitude yang baik tentunya. Iya, jadi inilah attitude. Karena kalau karyawan kalau dikasih kerjaan tambahan selalu nolak, percaya sama saya juga, bos pasti punya image yang jelek kan, gitu kan. Ini si Nelly nih tiap kali diminta tolong aja nggak bisa. Alasannya beribu macam alasan gitu ya. Mau masak di rumah lah, mau jaga anak lah misalnya gitu ya. Akhirnya bos lama-lama punya tertanam image yang negatif terhadap orang tersebut karena sering nolak. Dan kepercayaan itu akhirnya dialihkan ke orang lain. Iya. Ya kan? Jadi berkat itu harus datang kepada orang ini, tapi akhirnya diberikan kepada orang lain. Betul. Sama seperti yang orang punya satu talenta tadi. Bener nggak Nel? Waktu dia tidak mau kerja sesuatu kan akhirnya kan si tuannya bilang berikan ini talenta pada yang sudah dibuat 10. Kan gitu. Ya, ini menurut saya satu pengertian yang harus bisa ditangkap oleh teman-teman wise people di luar sana, terutama yang mungkin apalagi yang lagi menjajaki karir ya, yang baru-baru ya, biasanya kan belum pengalaman. Jadi kalau ada kerjaan tambahan, anggap itu sebagai opportunity untuk Anda menaikkan value Anda. Betul. Ya. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan Misteri Guest? Satu lagi ya buat Pak Ricky. Saya kan sebagai atasan Pak. Tadi kata Bapak kan ada outing dan kerjaan yang padat. Outing itu kan membutuhkan uang yang banyak. Apa hubungannya outing dan nggak outing kan tetap harus kerja? Oh, oke. Kalau kebetulan saya kan di dunia teknologi lah ya, banyaknya di IT. Beberapa outing itu sangat berpengaruh sebetulnya supaya bisa teman-teman tim di tempat kami itu bisa refresh sebetulnya. Jadi itu yang pertama sih kalau saya lihat. Lalu yang kedua, saya juga bisa melihat bagaimana dia bisa hidup sebetulnya. Pola hidupnya dia sehari-hari seperti apa. Karena kalau di kantor kan sudah pasti datang ke kantor, udah gitu langsung kerja gitu, di depan komputer langsung gitu kan. Nah tapi kalau ketika outing kan kita berinteraksi satu dengan yang lain. Kadang bahkan beberapa saya izinkan juga untuk keluarganya juga boleh diajak. Nah dari situ saya bisa lihat bagaimana dia men-treat keluarganya, istrinya atau anaknya bahkan gitu. Ya jadi kita bisa tahu nih kesehariannya dia seperti apa. Rata-rata kalau kita outing kan biasanya kan 2-3 hari gitu. Jadi kita bisa lihat. Nah itu salah satu keuntungan lah yang saya dapat. Nah fungsinya ketika kita tahu dia seperti apa, bagaimana dia men-treat,
saya juga jadi tahu orang ini punya karakter seperti apa. Kalau saya mau kasih tanggung jawab lebih, dia bisa diandalkan tidak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya orang ini dari sisi men-treat istrinya dengan baik, men-treat anaknya dengan baik, berarti orang ini cukup bertanggung jawab nih dari sisi keluarga. Nah, seperti itu sih. Kalau Jadi dari saya. mereka naturally akan memperlihatkan diri mereka yang sesungguhnya waktu ada di luar gitu ya Pak. Betul. Saya mau balik ke Pak Riki. Tadi katanya kan Bapak dari karyawan kemudian menjadi pengusaha. Nah, saya pengen tahu prosesnya ini waktu Bapak itu berubah. Maksudnya kan saya dengar nih Bapak mengalami ada unsur spiritual yang masuk yang menjadikan itu pencerahan. Turning point-nya itu waktu kapan, sudah berapa lama mendirikan perusahaan? Oke, itu sekitar 5 tahun lah, sekitar dari Setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun saya ngerasa bahwa kayaknya ini dengan cara yang seperti saya, pokoknya semua tim dikejar target segala macam. Saya ngerasa juga setelah 5 tahun kerjaan juga banyak yang terbengkalai karena pegawai kurang keluar masuk gitu. Jadi akhirnya nggak bisa seperti ini nih. Saya harus punya cara yang lain karena saya prinsip saya adalah ketika saya mau mendapatkan hasil yang berbeda, saya harus lakukan dengan cara yang berbeda. Karena kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau saya pengen hasilnya 3, saya nggak mungkin 1 tambah 1, saya harus 1 tambah 2 gitu. Jadi caranya harus saya rubah nih. Nah, waktu caranya mau saya rubah, kebetulan juga waktu itu ya udah berdoalah saya cari wajah Tuhan gimana caranya, karena nggak mungkin nih hal-hal yang seperti ini berjalan terus nih gitu. Nah, nggak kebetulan ya ikut di komunitas, terus dengerin paradigmanya berubah, akhirnya mulai tahap demi tahap saya belajar bagaimana caranya jadi gembala lah di perusahaan. Dan hasilnya seperti apa? Dampaknya terhadap perusahaan Bapak? Dampaknya cukup saat ini sih cukup bagi saya sih sudah cukup lah. Signifikan. Tapi Dalam- paling enggak bicara orang keluar masuk setelah berubah itu ada perubahan nggak, bahwa orang lebih stay di company, jadi nggak keluar masuk itu ada dampak seperti itu nggak? Ada. Kalau dulu mungkin banyak yang cuma 6 bulan udah gitu keluar gitu. Kalau saat ini ya bisa rata-rata, kalau di average rata-rata 3 tahun lah, 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Jadi Oke. tentunya berimpact juga terhadap revenue ya Pak ya? Betul. Betul. Nah, yang menariknya Pak, waktu turning point itu berubah, itu kira-kira ada tantangannya nggak sih? Banyak, tantangannya banyak. Ah, Yang pasti kita punya company istilahnya mengalami J-curve, turun. Kenapa? Karena kebiasaan kita kan merubah kebiasaan orang. Yang tadinya orang dikejar target, saya sekarang udah mulai ada toleransi nih. Nah, itu kan nggak terima ke semua orang ya. Maksudnya ada orang yang merasa bahwa Ada orang justru aji mumpung. iya betul. sekarang tidak ada target. Iya, tidak ada target. Haleluya, puji Tuhan, Iya. haleluya gitu. Nah, begitu nggak ada target, ya Kerjanya lebih Iya. kacau lagi. bahkan kadang-kadang karena nggak ada target, masuk ya harusnya jam 8, bisa datang jam 10 gitu di kantor. Jam 5 udah pulang. Karena dulu tuh kita nggak pakai sistem harus masuk jam 8 gitu. Karena kan IT banyak company IT. kebanyakan sih memang Iya. fleksi. Terus gimana Pak? Maksudnya turun, mau menerapkan hal yang benar malah turun. Omsetnya turun, karyawannya jadi aji mumpung. Terus bagaimana caranya? Ya, akhirnya perlahan kita kumpulin kan. Setiap 1 minggu sekali kita ngobrol. Saya kasih tahu kita punya perusahaan, visinya mau seperti apa. Apa yang mau kita capai dalam tahun ini, dalam 6 bulan, apa yang mau kita capai. Lalu mulai dibuatkan KPI untuk masing-masing orang. Supaya orang-orang bisa dinilai secara kompetensinya juga. Jadi seperti Coach Yangki yang kemarin yang tadi bilang bahwa masing-masing orang dinilai gitu, harus kompetensinya harus baik gitu. Nah, jadi juga jangan sampai jadi aji mumpung nih. Ya di satu sisi saya kasih toleransi, tapi di satu sisi yang lain juga tetap harus ada kompetensi yang bagus gitu. Nah, mulai dari situ tim-tim yang mulai ngerasa oh ya saya akhirnya banyak lebih dihargai nih karena saya punya kemampuan yang lebih, ada performance. Ketika saya mencapai satu titik saya mendapatkan poin, kalau saya mendapatkan poin maka saya dapat bonus nih. Nah, tapi di sisi lain saya nggak bisa kejar nih, apa yang saya harus lakukan. Mereka baru cerita, Pak kayaknya saya butuh seminar ini, ya kita jalanin sama-sama.
Dan memang dalam proses ini juga tidak semudah membalikan telapak tangan lah. Maksudnya hari ini saya dapat ngerti, lalu besok kita apply langsung terapkan. sebulan kemudian langsung berubah, enggak juga. Saya ingat ya mungkin ada sekitar 3 atau 4 tahun kita proses ke situ, karena masih juga ada beberapa yang menganggap bahwa wah sepertinya ini akal-akalannya bos nih, tanda kutip misalnya seperti itu. Jadi ya tapi saya beradaptasi untuk bisa kita mencapai tujuan goalnya. Yang saya mau ambil adalah saya mau tujuannya ke sana nih. Hati saya udah ke sana, kita sama-sama yang mau ikut serta kita ikut ke sana gitu. Luar biasa Pak. Jadi artinya setiap perubahan yang ingin dilakukan kalau bisa dipersiapkan lebih dulu mungkin akan lebih mulus ya. Tidak akan terjadi. Dan juga dikomunikasikan perubahan tersebut. Iya, iya. Karena kalau perubahan itu kalau tidak dimengerti dengan baik gitu ya, agak susah juga kita lakukan itu di perusahaan. Gitu. Tapi intinya bahwa gini, kalau kita bicara perubahan ya, ini kembali lagi mungkin tips juga untuk teman-teman wise people, bahwa yang ada itu yang kekal, yang langgeng dalam dunia usaha itu adalah perubahan. Kalau perusahaan nggak mau berubah, dia akan juga ketinggalan oleh zaman. Karyawan atau seorang sosok individu yang tidak mau berubah juga, dia akan ditinggal oleh zaman. Contohnya misalnya dari kerjaan zaman dulu gitu dibanding zaman now gitu kan beda kan. Zaman now dikit-dikit harus mengerti digital. Betul. Zaman dulu nggak perlu ngerti digital. Jadi seorang karyawan atau seorang profesional yang tidak mau berubah untuk belajar mengenal dunia digital, dia juga akan tertinggal oleh zamannya. Jadi kembali lagi untuk teman-teman wise people ya memang harus berani untuk belajar untuk mengikuti perkembangan. Ya menurut saya wise people di luar sana tentu mungkin masih ada yang struggle sih Pak. Jadi tidak mudah lah ya kita seperti ini. Menurut saya harus mengalami Tuhan. Makanya Pak Ricky kan mengalami Tuhan. Dia tahu saya harus berubah. Saya harus seperti Tuhan yang saya sembah kan, cara kepemimpinannya. Makanya dia bisa merubah itu perlahan-lahan. Nah buat wise people di luar sana, kalau Anda mengalami masalah dan butuh dukungan doa, wise people dapat menghubungi tim doa kami melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda atau klik link di deskripsi di kanan atas. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami. Tadi Bapak bilang bahwa karyawan itu aset. Seperti mobil yang harus di-maintain, rumah yang harus di-maintain. Nah, pertanyaan saya adalah aset itu kan sesuatu yang kita punya. Nah, kalau misalnya diambil orang, contohnya karyawan kita, udah kita rawat baik-baik, maintain baik-baik, bagus, ternyata diambil sama perusahaan lain. Nah, kira-kira seperti apa? Oke. Tadi Bapak bilang bahwa karyawan itu aset. Seperti mobil yang harus di-maintain, rumah yang harus di-maintain. Nah, pertanyaan saya adalah aset itu kan sesuatu yang kita punya. Nah, kalau misalnya diambil orang, contohnya karyawan kita, udah kita rawat baik-baik, maintain baik-baik, bagus, ternyata diambil sama perusahaan lain. Nah, kira-kira seperti apa? Oke. Kalau yang ini sih saya di dunia IT, sering banget sih. Sering banget. Kebetulan saya posisinya kan di Bandung. Bandung sama Jakarta tuh dekat sekali. Nah, Jakarta pusat ibu kota, ekonomi juga besar, startup juga banyak. Jadi banyak sekali yang saya pindahin. Nah, kembali lagi kalau ke perumpamaan tentang rumah, kita punya aset rumah. Suatu saat mungkin rumahnya bisa kita jual. Nah, saya berharap ketika orang yang menempati kemudian rumah saya, itu dia sudah nyaman. Gitu, sudah bisa nyaman untuk ditempatin. Mobil juga sama, mungkin mobilnya sekarang saya pakai aset. Ketika nanti satu saat mungkin saya tidak perlu lagi mobilnya, tanda kutip kalau dari sisi saya, atau ada orang lain yang membutuhkan mobil saya nih, misalnya ada, oh kamu butuh, ya udah deh saya kasih ke kamu, atau kita ada harganya lah, harga jual beli. Nah tapi ketika orang memakai bekas mobil saya gitu, tanda kutip bekas, dia sudah merasa bahwa oh iya ya mobilnya sudah dirawat nih dengan baik nih, servisnya sudah secara berkala sudah oke nih, sehingga saya cuma tinggal pakai. Nah jadi saya punya mindset ketika karyawan saya, tim saya sekarang bekerja nih, saya udah kembangkan segala macam, lalu dia pindah, ya waktu pindah ngomong sama saya, Pak saya mau resign, ya kayak terakhir ini sekarang aja nih, biasa kan kalau abis lebaran tuh
bisa banyak lah yang Habis THR. habis THR gitu. Itu udah biasanya tanda kutip lah rada umum gitu. Jadi waktu udah bagi THR masuk, saya udah menyiapkan hati nih. Karena saya juga udah punya feeling, sudah menyiapkan hati. Kalau saya sebagai pengusaha ada dua sih, ketika pegawai mau minta, Pak saya mau bicara, udah deg-degan. Satu, biasanya mau pinjam uang, atau satu lagi, Pak saya mau resign gitu kan. Ada dua, waduh saya udah gitu. Nah cuman ya ini kasus yang kemarin terakhir, saya udah punya feeling, karena dia udah cuti beberapa kali, terus udah gini. Akhirnya waktu, kayaknya nih kemungkinan besar dia mau resign gitu. Dan memang waktu akhirnya dia ngomong sama saya, dia minta resign. Begitu dia minta resign, pertanyaan saya selalu satu, kamu sudah diterima di tempat yang lain dengan yang lebih oke? Saya bilang. Terus ketika dia jawab, oke Pak, saya udah diterima di tempat lain dengan gaji yang memang cukup signifikan, dia bilang. Karena kalau saya bersaingnya dengan startup. Jadi kalau startup kan selalu untuk customer aja bakar uang gitu. Pasti dengan tim juga pasti bakar uang. Nah, jadi saya udah, saya cuman tanya dia kerja di mana, posisinya di mana. Cuman saya kasih satu paling cuman satu patah dua patah kata nasihat lah, bahwa kamu harus jaga uang kamu harus begini. Nah saya cuma bilang ya kalau memang itu rezekinya kamu ya silahkan gitu. Cuman ya memang di satu sisi saya SOP-nya kan harus juga saya kembangin. Nggak mungkin kalau dulu cukup problem gitu ya dari dulu. Nah di satu sisi di sisi saya perbarui cara saya handle. Ketika ada tim yang keluar, maka perusahaan kan tetap harus jalan, nggak boleh keganggu juga. Perahunya tetap harus jalan. Jadi saya rapihin SOP-nya. Orang keluar, kita perusahaan tetap jalan, SOP-nya langsung cepat. Tapi ya bisa menyerahkan lah ya, maksudnya pegawai keluar ya keluar gitu. Dan sekarang banyak sih, hampir 80% tim saya yang keluar sejak masa perubahan itu selalu kontak ketika ke Bandung, Pak di Bandung ada di mana Pak, ayo kita cari makan Pak gitu. Kita makan bareng, jadi teman akhirnya ya, jadi teman. Bahkan beberapa jadi partner kita. Jadi bahkan kamu ada waktu lowong nggak nih? Kamu masih di sini nggak? Saya masih ada kerja nih. Kita udah cukup loadnya udah padat nih. Bisa nggak kamu bantu saya? Bahkan akhirnya dia juga saya kasih maklun lah ya tanda kutip. Dia yang ngerjain juga kita punya pekerjaan. Ya outsource istilahnya. Ya outsource kan, betul. Gitu kan. Jadi, tapi intinya bahwa kan mungkin pertanyaan tadi Nelly itu juga mengarah, kadang-kadang kan ada yang owner tuh yang sakit hati gitu ya. Udah diinvestasikan, di training, dikirim seminar, kita keluarin biaya untuk training, ternyata orang ini pergi begitu aja. Ricky nggak sakit hati kan gitu kan? dulunya sih iya Pak. Dulunya. Tapi sejak berubah mindset mengenal Tuhan itu, cara pandang Ricky berbeda gitu. Berbeda maksudnya. iya betul. Ya, tadi betul. kan Pak Ricky bilang mobil kalau dijual yang dapat mesti Oh ya, ini jadi prinsip. cakep gitu ya. Tapi masalahnya kan ini tidak dijual, ini seperti Dibajak. dirampas gitu kan. Enggak, tapi Jadi harus bagaimana? tadi perumpamaan yang dipakai Ricky itu adalah sama sebenarnya tuh bicaranya tuh kalau saya merangkumnya bless to bless. Kalau saya Oke. lain Pak, kalau saya merasa bahwa aset pun titipan Tuhan buat kita ya. Jadi Bisa. kalau Oh, itu iya. sampai Tuhan merasa sudah waktunya, dia harus di tempat lain, aset kita harus pindah tempat, ya kita harus relakan. Ini cakep nih Pak ya. Itu kan pola berpikir secara mindsetnya seperti itu. Tapi intinya bahwa kan yang Ricky lakukan adalah dia memang mendidik orang ini sampai jadi, sampai bagus. Kalau orang ini memang dapat sesuatu yang lebih baik lagi kan dia kan merelakan. Artinya kan dia sudah melakukan bagiannya dia untuk bisa memberkati orang tersebut. Ya, betul. Jadi orang ini bisa jadi berkat di tempat lain gitu loh. Iya, Mel. Jadi iya. itu juga kan jadi prinsip dari bless to mengembangkan bless. manusia bukan jadi milik kita, Oh iya. tapi manusia ini sebenarnya milik Tuhan yang harus berkembang dimanapun dia berada ya. Cakep Pak, cakep banget. Cakep banget. Cakep banget. Ya, karena ada satu firman Tuhan yang mengatakan gini Nel, gitu. Maksudnya kan you have to build each other up. Ya itu ada di Ibrani 10 ayat 24 juga mengatakan demikian. Maksudnya kan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, saling membangun dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Oke, Ricky, thank you banget, kita udah diskusi banyak hari ini mengenai berbagai hal gitu. Tapi ada satu hal mungkin yang kalau Anda harus memberikan tips kepada teman-teman di marketplace, terutama mengenai mindset budak corporate, apa tips Anda? Oke. Kalau saya semuanya kita harus back to Bible ya, kembali lagi.
Jadi kalau dari sisi pengusaha berarti kita harus mulai belajar untuk bagaimana karyawan itu sebagai orang yang perlu kita gembalakan, orang yang kita kembangkan. Nah, kalau kita dari sisi tim karyawan dari sisi profesional, berarti kita lakukan hal yang terbaik karena ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan sediakan perkara yang besar. Banyak orang berpikir bahkan kadang-kadang, kenapa saya nggak dikasih 2 talenta atau 5 talenta supaya lebih gampang. Kalau saya berpikir, saya lebih baik saya dikasih 1 talenta. Kenapa? Energi saya untuk melipat gandakan 1 talenta lebih gampang daripada saya melipat gandakan 5 talenta. Lebih susah karena energinya lebih banyak gitu. Nah, cuman dari situ saya belajar bahwa saya mau setia dalam perkara kecil. Saya kerja lebih, anggap itu sebagai satu opportunity, merubah mindset. Sisanya itu bonus dari Tuhan. Ketika memang ada pengangkat, ada dikasih bonus atau promosi atau apapun itu, saya pikir itu sebagai bonus lah. Tuhan yang udah pasti sediakan lah, pasti gitu sih. Apakah Anda memiliki mental korban atau seorang pemenang? Dalam bahasa Inggrisnya, victim mentality atau victorious mentality. Jangan menunggu orang lain untuk sebuah perubahan terjadi. Mulailah dari diri Anda untuk menjadi berkat dengan menjadi teladan dan melayani mereka yang bekerja bersama dengan Anda. Jadilah pemimpin apapun posisi Anda seperti yang dinyatakan oleh kebenaran ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Tempat lagi dia. Aku kalah lagi gimana nih? Gak boleh ya main ya, kerja dulu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oh iya ya, lanjut. Taruh sana ya. Ya, ayo semangat. Aku yakin banget sama kalian, oke? Makasih ya, Bu ya. Terus. Yuk. Apa coba ini bikin apa coba? Lihat nih. Salah lagi. Coba benerin deh. Apa coba ini bikin apa coba? Ya, benerin deh. Ini tuh salah tuh. Benerin. Iya. Kesya, ke ruangan saya. Ini salah semua. Tolong dong. Message untuk para leader di Indonesia jadilah Shepherd Leadership. Ayatnya ada di Amsal 27 ayat 23. Nah, buat kamu yang mau tahu apa sih itu Shepherd Leadership, klik link yang ada di bio ya.